Tragedi Shinju Bug bocoran lore Otsutsuki di chapter 35. Belakangan ini fandom lagi ribut banget bahas soal Sarada Uchiha. Tapi jujur, gua agak bosen kalau kita cuma muter-muter di topik itu doang. Di video kali ini, gua mau ngajak kalian buat sedikit ngegeser fokus ke sesuatu yang jauh lebih gila, jauh lebih gelap, dan bener-bener krusial buat kelangsungan hidup semesta shinobi. Gua sangat yakin kalau chapter 35 nanti gak bakal cuma berpusat di sekitar Sarada. Ada badai yang jauh lebih besar yang lagi mengintai Boruto, dan efek dari kejadian kemarin itu ngehantam psikologis Boruto jauh lebih keras dari apa yang kelihatan di permukaan. Sebelum kita bedah teori mind-blowing ini, pastiin kalian pencet tombol subscribe dan tinggalin like dulu di video ini. Gua bakal jelasin sedetail mungkin apa yang gua ekspektasikan bakal terjadi di chapter 35, dan kenapa Momoshiki kemungkinan besar bakal ngebongkar informasi paling rahasia dan mencengangkan soal struktur klan Otsutsuki. Kita mulai dari bagian 1. Lenyapnya jiwa bagai runtuhnya ilusi waktu. Kalian sadar gak sih? Adegan hancurnya Thorn Soul Bulb alias bola jiwa milik Bug di chapter kemarin itu adalah salah satu adegan paling berat dan bikin sesek dada di sepanjang manga To Blue Vortex. Di skena itu, kita gak dikasih lihat aksi baku hantam yang penuh hype atau adegan pamer jutsu. Gak ada. Yang ada cuma perasaan tidak berdaya yang luar biasa. Seolah-olah seluruh sistem shinobi yang kita kenal selama puluhan tahun lagi runtuh tepat di depan mata kita. Boruto terpaksa ngelihat bola jiwa itu larut dan hancur secara real time, dan dia sama sekali gak bisa intervensi atau ngelakuin apa-apa buat mencegahnya. Dan di momen mengerikan itulah, buat pertama kalinya, sebuah ketakutan terbesar mulai terbentuk secara nyata di pikiran Boruto. Bagaimana kalau hal yang sama terjadi pada Sasuke? Di titik ini, arah cerita Boruto langsung putar haluan. Ini bukan lagi sekadar konflik biasa atau misi penyelamatan shinobi standar. Ini udah berubah jadi balapan melawan waktu yang super cepat, brutal, dan gak bisa diprediksi. Dulu, Boruto selalu ditulis sebagai karakter yang punya ruang buat ngelakuin kesalahan. Dia kayak pemain game yang punya tombol rewind buat dapat kesempatan kedua berkat ramalan Kashin Koji. Tapi setelah bola jiwa Bug hancur, ditambah peringatan keras dari Kashin Koji kalau sisa waktu mereka udah hampir habis, ilusi, kesempatan kedua, itu runtuh total. Gua rasa, tekanan psikologis inilah yang bakal jadi motor penggerak utama di chapter 35 nanti. Gua ekspektasi chapter depan bakal dibuka dengan monolog internal Boruto yang sangat tegang soal kondisi Sasuke. Dan monolog ini gak bakal berjalan tenang, karena bakal terus diganggu dan diinterupsi oleh kemunculan Momoshiki di dalam pikirannya. Boruto mulai sadar, Sasuke itu bukan cuma sekadar mentor atau guru yang kuat. Sasuke adalah jangkar terakhir dalam hidup Boruto setelah seluruh dunianya dihancurkan oleh Omnipotence. Bagian 2, Misteri Dinding Monumen Otsutsuki Sejarah yang dihapus. Nah, mari kita lihat posisi terakhir Boruto di akhir chapter 34. Boruto lagi berdiri sendirian di dimensi asing tempat Jubi dulu dikurung. Di depannya, ada sebuah dinding misterius yang dipenuhi oleh simbol-simbol kuno klan Otsutsuki. Mangaka kita, Kishimoto dan Ikemoto, jelas banget lagi ngegiring kita ke sesuatu yang skalanya jauh lebih masif daripada sekadar dialog penjelasan lore biasa. Kalau kita ingat-ingat lagi struktur cerita kanonik Naruto, ceritanya selalu mengandalkan ambiguitas dan pengungkapan mitologi secara bertahap. Coba ingat zaman-zaman data box lama atau penemuan kuil Kaguya dulu. Butuh bertahun-tahun buat kita dikasih lihat potongan-potongan fragmen sistemnya, tapi kita gak pernah dikasih lihat gambaran utuhnya sekaligus. Sekarang, kita ngelihat pola yang sama lagi. Ada monumen yang hancur, jejak sejarah yang hilang, dan yang paling bikin penasaran, dua simbol Otsutsuki yang benar-benar dihapus dari eksistensi. Disinilah poin kuncinya. Momoshiki jelas tahu siapa dua figur misterius yang simbolnya dihancurin itu, dan dia tahu kenapa nama mereka sampai dihapus dari catatan sejarah klan. Dinding batu itu bukan cuma sekadar artefak pajangan, melainkan sebuah trigger alias pelatuk buat ngebongkar rahasia besar. Bahwa klan Otsutsuki itu bukan cuma sekadar klan penjajah atau parasit antar dimensi biasa, melainkan sebuah sistem yang terstruktur sangat ketat dengan hierarki yang kaku. Bahkan makhluk yang dianggap dewa, sekalipun, bisa jadi cuma bagian kecil dari roda penggerak mekanismenya, bukan titik tertingginya. Bagian 3, Senjata Psikologis Momoshiki Skala Ancaman Baru. Gua hampir 100% yakin kalau Momoshiki bakal manfaatin momen di depan dinding monumen ini bukan cuma buat sekadar berbagi ilmu sejarah, tapi sebagai alat buat neken mental Boruto. Momoshiki bakal ngingetin Boruto betapa lemah dan gak berdayanya dia di dalam sistem kosmik ini. Otsutsuki itu bukan penjajah yang bergerak acak tanpa aturan. Mereka adalah mesin kalkulasi yang dingin. Pengorbanan nyawa demi menumbuhkan buah cakra itu bukan sebuah pengecualian atau tindakan jahat di mata mereka, melainkan sebuah hukum dasar yang mutlak. Semakin dalam Momoshiki ngejelasin sifat alami dari tatanan klan ini,
maka tekanan mental yang diterima Boruto bakal semakin berat. Bahkan, ada kemungkinan besar fragmen memori asli milik Momoshiki bakal mulai bocor dan meluap ke pikiran Boruto lewat hubungan segel karma mereka. Efek visualnya bakal keren banget di manga. Boruto gak cuma dengerin cerita, tapi dia bakal melihat langsung potongan ingatan masa lalu dari sudut pandang Momoshiki. Tapi inget ya, Momoshiki ngelakuin ini bukan karena dia peduli atau mau ngedidik Boruto. Target dia dari dulu gak pernah berubah, menghancurkan mental dan tekad Boruto. Meskipun sekarang mereka punya semacam perjanjian damai buat bertahan hidup, Momoshiki tetap nyari celah buat ngeruntuhin stabilitas batin Boruto. Karena stabilitas batin itulah satu-satunya benteng yang ngehalangin Momoshiki buat ngambil alih tubuh Boruto secara penuh. Dan bagian paling mengerikan dari teori ini adalah, ancaman besar yang bakal dibocorin sama Momoshiki bisa jadi bukan datang dari Otsutsuki biasa yang udah kita kenal kayak Ishiki atau Kaguya, melainkan dari main branch alias keluarga pusat yang berdiri di atas seluruh sistem ini. Mereka yang memegang dan mengendalikan aturan main dari atas sana. Kalau manga ini beneran melangkah ke arah sana, ini bakal jadi momen pertama kalinya kita dengar lore klan Otsutsuki secara utuh dan gamblang. Momen ini bakal ngerestrukturisasi total cara kita memahami seluruh mitologi Otsutsuki selama ini. Bagian terakhir ialah paralel struktur cerita menuju titik balik. Satu hal yang gue suka dari perkembangan Boruto, To Blue Vortex saat ini adalah cara Ikemoto yang mulai keluar dari zona nyaman adegan aksi atau berantem biasa. Cerita sekarang dibangun lewat informasi, dialog berbobot, dan skala konflik yang terus membesar. Kenapa gue bisa seyakin itu kalau dialog di depan dinding monumen ini bakal jadi pusat cerita? Karena baik Kishimoto maupun Ikemoto itu dari dulu seneng banget nyelipin paralel struktur di dalam ceritanya. Coba kalian ingat momen legendaris Zetsu Hitam pas ngebongkar rahasia manipulasi prasasti batu klan Uchiha Stone Tablet. Itu adalah satu momen tunggal yang mengubah total seluruh persepsi kita terhadap sejarah dunia Naruto. Dan sekarang, roda cerita itu mulai bergerak melingkar lagi, menjadi siklus yang berulang. Bedanya, kalau dulu skala konfliknya adalah sebuah tragedi personal antara dua sahabat di satu desa, sekarang skalanya udah meluas menjadi pertarungan demi kelangsungan hidup seluruh dunia shinobi dari kepunahan total. Momoshiki seperti biasa gak bakal tinggal diam. Sambil ngejelasin sejarah, dia bakal terus mencoba ngancurin benteng psikologis Boruto. Karena kalau benteng itu hancur, siklus reinkarnasi dia bakal selesai. Gua bisa mastiin, skena di depan dinding monumen ini bakal jadi turning point alias titik balik besar. Gak cuma buat plot cerita, tapi buat cara kita memandang dunia Boruto itu sendiri. Boruto gak cuma bakal dapat informasi, tapi dia bakal sadar seberapa masifnya bencana yang sebenarnya udah menyeret dia ke dalamnya. Kita sebagai pembaca pun akhirnya bakal paham, kalau sosok Jura itu masih jauh dari puncak hierarki ancaman. Jura cuma lapisan pertama dari sesuatu yang jauh lebih dalam, gelap, dan mengerikan. Gua bener-bener penasaran gimana Ikemoto bakal ngegambarin visual dan narasi dari pengungkapan klan Otsutsuki ini nanti. Dan gimana reaksi Boruto dengar kenyataan pahit ini. Makanya, jangan sampai kalian ketinggalan update selanjutnya. Klik subscribe sekarang juga biar gak kelewatan breakdown gila berikutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, ya. Sampai jumpa.